Walau awalnya Su Jong kaget karena Ju Yeon mengatakan jika dia adalah pacarnya, namun Su Jong tidak mempermasalahkan semua itu karena Su Jong tahu Ju Yeon ingin menolongnya agar orang yang mengganggunya tadi tidak mengganggu Su Jong kembali. Pindah ke seorang laki-laki yang bernama Shin Wo sedang mendatangi salah satu restoran setelah Shin Wo tidak sengaja melihat iklan restoran tersebut di internet. Shin Wo memberitahu Ha Jin agar membuat iklan di media sosial tentang restorannya harus menarik perhatian orang lain karena Shin Wo melihat iklan yang dibuat Ha Jin sangat unik walau kata-kata yang Ha Jin buat lumayan bagus namun tidak dengan fotonya yang terlihat kaku. Merasa apa yang dikatakan Shin Wo ada benarnya, Ha Jin pun meminta Shin Wo mengajarkannya untuk memoto makanan agar terlihat bagus dan Shin Wo lalu mengajarkan Ha Jin cara mengambil angle foto yang bagus untuk makanannya. Tapi di saat Shin Wo mengajarkan Ha Jin tidak sengaja tangan mereka berdua bersentuhan dan seketika mereka berdua terlihat sangat canggung namun tiba-tiba Ha Jin mengajak Shin Wo untuk tidur bersama walau mereka berdua baru bertemu pada hari itu. Ha Jin juga langsung mencium Shin Wo dan Shin Wo tidak melakukan apapun karena sepertinya Shin Wo telah mempunyai perasaan terhadap Ha Jin walau baru bertemu. Keesokan harinya Su Jong dan Ju Yeon sedang berada di salah satu tempat perbelanjaan barang mewah karena mereka berdua sedang ingin mengawasi tempat tersebut karena tempat itu adalah milik dari perusahaan mereka berdua bekerja. Tidak sengaja mereka melihat salah satu orang sedang marah akibat menurut dia kacamata yang dia beli ada kerusakan dan dia ingin meminta uangnya kembali. Namun pegawai di sana tidak bisa melakukan semua itu dan menawarkan jika dia akan memperbaiki kacamata tersebut agar terlihat seperti baru kembali. Sayangnya tawaran tersebut ditolak oleh si rambut panjang dan menegaskan jika dia hanya ingin uangnya kembali bukan barang yang telah dia beli diperbaiki. Kesal akan semua itu Ju Yeon mendatangi si rambut panjang dan mengatakan jika si rambut panjang tidak memahami nilai kacamata karena itulah si rambut panjang sangat tidak cocok memakai kacamata manapun. Mendengar itu si rambut panjang tidak terima dan mereka berdua lantas saling adu mulut. Untungnya ada Su Jong yang mencoba menyairkan suasana kembali antara mereka berdua. Untungnya Su Jong juga bisa membuat si rambut panjang tidak marah lagi setelah Su Jong menawarkan hal yang menarik di mana Su Jong menawarkan si rambut panjang untuk membeli kacamata yang lainnya dan dia akan memberi diskon yang sangat menarik. Si rambut panjang lalu mencoba kacamata tersebut dan dia merasa cocok dengan kacamata yang disarankan oleh Su Jong tapi Ju Yeon kaget setelah menyadari jika si rambut panjang adalah vokalis band rock yang sangat dia sukai selama ini. Setelah si rambut panjang pergi sebenarnya Ju Yeon sangat ingin meminta tanda tangan dan juga berfoto dengan si rambut panjang namun karena dia sedang bekerja dan harus menyembunyikan sikap aslinya Ju Yeon enggan melakukan semua itu. Su Jong yang menyadarinya lalu membantu Ju Yeon dan meminta tanda tangan si rambut panjang padahal barang yang diberi tanda tangan oleh si rambut panjang adalah barang milik Ju Yeon. Di luar Ju Yeon berterima kasih terhadap Su Jong karena telah membantu mendapatkan tanda tangan dari orang yang sangat dia sukai selama ini. Mendengar itu Su Jong merasa iri terhadap Ju Yeon karena dia bisa menyukai sesuatu entah itu orang maupun yang lainnya karena dia tidak bisa menyukai hal lain selain keluarganya. Su Jong juga menyuruh Ju Yeon agar terus menyukai apa yang disukai oleh Ju Yeon karena Su Jong berpikir jika semua itu tidak akan menggagalkan Ju Yeon menjadi ahli waris. Ju Yeon membantah semua itu karena bukan pemikiran Su Jong yang bisa membuat Ju Yeon menjadi ahli waris melainkan neneknya Ketua Yongsung. Sesampainya di kantor ketika akan pulang Ju Yeon menyuruh Su Jong agar tidak mengembalikan gaun yang telah dia beli waktu itu karena dia tidak membutuhkannya dan itu terlihat cantik. Melihat Su Jong terbengong setelah mendengar perkataannya Ju Yeon beralasan jika gaunnya yang terlihat cantik bukan Su Jong lantas Ju Yeon langsung pergi karena takut Su Jong menyadari jika Ju Yeon melihat Su Jong sangat cantik memakai gaun tersebut pada saat itu. Sesampainya di rumah Ju Yeon didatangi oleh Shin Wo yang dimana ternyata Shin Wo ini adalah saudara Ju Yeon. Di sini Shin Wo memberitahu Ju Yeon jika dia bertemu dengan wanita yang sangat unik karena wanita tersebut berbeda dengan wanita yang dia kenal pada umumnya selama ini.
Shinwo juga menanyakan apakah benar takdir itu ada dan Ju Yeon langsung mengatakan jika takdir itu tidak ada karena jika Jinwo telah menyukai seseorang maka Jinwo harus siap sengsara sampai merasa ingin mati. Ju Yeon bisa mengatakan semua itu karena ternyata Ju Yeon ini adalah si naga api hitam orang yang telah ditolak oleh Sujong dulu. Seperginya Shinwo, Ju Yeon sangat senang karena barang yang dia beli sudah sampai ke rumahnya di mana barang tersebut sangat langka sehingga Ju Yeon susah untuk membelinya. Barang tersebut adalah telur yang di dalamnya ada patung yang berbentuk kartun dan Ju Yeon juga mempunyai banyak barang lainnya yang dia simpan di kamar rahasia yang telah dia sembunyikan dari siapapun. Selesai menyimpan barang tadi Ju Yeon pergi ke kantor tapi di kantor ada hal janggal di mana barang yang baru Ju Yeon beli ada di kantornya lantas Ju Yeon kaget akan semua itu. Ju Yeon pun pergi kembali ke apartemennya untuk memastikan barang itu miliknya apa bukan namun setelah Ju Yeon mengecek semua itu betapa terkejutnya Ju Yeon melihat salah satu barangnya hilang dari kamar rahasianya dan berarti barang tadi benar milik Ju Yeon. Ju Yeon lalu mengingat masa lalunya ketika dia dimarahi oleh neneknya karena telat mendatangi acara hari meninggalnya kedua orang tua Ju Yeon hari itu. Neneknya juga menyalahkan Ju Yeon atas kematian kedua orang tua Ju Yeon karena menurut neneknya jika Ju Yeon tidak menginginkan salah satu barang terhadap orang tuanya mungkin saja kedua orang tua Ju Yeon masih hidup sampai sekarang. Neneknya lantas membawa semua barang milik Ju Yeon dan membakar barang tersebut, walau Ju Yeon mencoba menghentikan neneknya agar tidak melakukan semua itu. Tapi yang sangat membuat Ju Yeon sedih di sana neneknya juga membakar boneka pemberian kedua orang tuanya sebelum mereka berdua meninggal. Akibat itulah sekarang Ju Yeon sangat takut jika barang tersebut ada di kantor ulah dari neneknya yang telah mengetahui sikap aslinya yang dia sembunyikan selama ini. Setelah mengingat semua itu Ju Yeon merasa lega karena dia tidak sengaja melihat barang yang hilang ada di bawah meja lantas barang yang di kantor bukanlah miliknya. Sesampainya kembali ke kantor Ju Yeon dibuat kesal mendengar karyawan yang membicarakan jika barang yang mereka temukan pemiliknya sangat menjijikan karena mengkoleksi barang mainan yang menurut mereka tidak ada gunanya. Kesal akan semua itu karena Sujong juga ada di sana, Ju Yeon langsung meminta Sujong menemuinya di ruangannya untuk membicarakan sesuatu. Di dalam Ju Yeon meminta agar Sujong mengembalikan pakaian yang telah dia beli waktu itu lantas Sujong mengancam jika dia juga akan memberitahu orang lain tentang kepribadian Ju Yeon jika Ju Yeon tetap meminta baju waktu itu kembali. Ternyata Sujong tidak mau mengembalikan baju tersebut karena dia telah menjual baju itu terhadap orang lain setelah Ju Yeon waktu itu mengatakan jika dia tidak membutuhkan baju yang telah diberikan terhadap Sujong. Stres dengan apa yang telah terjadi di kantor sepulang kerja Ju Yeon memilih bersantai-santai di kamar rahasianya untuk menenangkan pikirannya. Sayangnya tidak lama dari itu lampu yang ada di kamar tersebut mati lalu Ju Yeon menelpon salah satu tempat perbaikan barang elektronik agar bisa memperbaiki lampu yang mati. Ternyata yang Ju Yeon telpon adalah ayah Sujong karena ayah Sujong ini membuka toko elektronik dan juga perbaikan elektronik. Tapi ayah Sujong menolak untuk memperbaiki barang Ju Yeon karena tempat toko dan rumah Ju Yeon sangat jauh sehingga ayah Sujong tidak bisa datang ke apartemen Ju Yeon. Ju Yeon lantas mengatakan jika dia akan membayar 5 kali lipat jika ayah Sujong bisa memperbaiki barang miliknya. Sujong yang ada di sana lalu menerima tawaran tersebut dan memberitahu ayahnya jika dia yang akan memperbaiki barang orang yang menelpon tadi karena apa yang dia tawarkan sangat menarik. Sesampainya di apartemen Sujong merasa aneh karena orang yang meminta bantuannya tidak ingin menemuinya dan orang tersebut hanya memberi petunjuk kemana Sujong harus pergi untuk memperbaiki barang yang telah rusak. Tapi betapa terkejutnya Ju Yeon melihat di CCTV jika orang yang datang seorang wanita yang ternyata itu adalah Sujong lalu Sujong berlari untuk menggagalkan Sujong masuk ke kamar rahasianya. Sujong juga di sana melihat barang yang ada tanda tangan si rambut panjang dan langsung menyadari jika pemilik apartemen adalah Ju Yeon. Merasa ada yang aneh dengan tempat yang ada di depannya Sujong masuk ke dalam kamar rahasia dan di dalam Sujong melihat semua koleksi barang milik Ju Yeon yang telah Ju Yeon sembunyikan dari siapapun.